Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita, yakni sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika Nabi duduk, duduk istirahat maupun duduk tasyahud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya dengan cara iftirash. Ini sudah pernah kita bahas ya. Kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di paha kanan. Ada dua riwayat. Yang pertama, Nabi meletakkan telapak tangannya di paha. Ya, ini riwayat dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan derajatnya sahih karena diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Yang kedua, di lutut. Ya, di lutut. Ini riwayat Imam An-Nasa'i dari Wa'il Ibni Hujr. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini, Pak, ya, yang perlu kita garis bawahi di sini, kalau kita agak cermat melihat, ketika disebutkan ala fakhridhihil yumna faqabada asabi'ihi kullaha wa isyara bi asba'ihi allati tali al-ibham, yakni langsung Nabi berisyarat dengan jarinya. Nah, berisyarat dengan jari yang ada di sebelah jari jempol. Yang ada di sebelah jari jempol apa itu, Pak? Telunjuk. Dan ketika Nabi Nabi duduk tasyahud, Nabi menempatkan tangannya di atas paha kanannya. Kemudian Nabi berisyarat dengan jari yang dekat dengan jempol, jari telunjuk. Nah, di sini secara isyarat ya, kita pasti memahami bahwa ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud, maka Nabi langsung berisyarat dengan telunjuknya. Dan ini pendapat yang kita pilih ya. Kalau mau pakai pendapat yang lain, maka disilahkan. Ini sekedar pengayaan ilmiah. Ya, kita sajikan agar jamaah tahu bahwa ada pendapat seperti itu. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan membahas lanjutan karena ini terkait dengan tasyahud. Jadi tasyahud itu, Pak, secara bahasa artinya mengucapkan dua syahadat. Ya. Jadi makna tasyahud itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang mana yang dimaksud itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu secara bahasa. Nah, kalau yang disebutkan oleh para ulama, ya, yakni tasyahud, yakni bacaan at-tahiyyatu lillah dan seterusnya, yang menyebutkan kumpulan bacaan dan mencakup dua syahadat di dalamnya. Jadi at-tahiyyat itu, Pak, sebenarnya tasyahud adalah berdoa.
berdoa. Tapi kalau berdoa di luar sholat, dengan cara apa? Mengangkat kedua tangan. Kalau berdoa di dalam sholat, maka dengan apa? Isyarat, dengan telunjuk. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abidin rahimahullahu ta'ala. Dan tasyahud awal merupakan gerakan sholat yang wajib, tapi bukan rukun, Pak. Dia adalah wajib sholat. Apa artinya wajib sholat? Dan apa artinya rukun sholat? Kalau rukun, Pak, tidak bisa sama sekali tinggalkan. Kapan ditinggalkan? Batal. Bagaimana dengan wajib? Wajib adalah sesuatu yang harus juga. Tapi kalau ditinggalkan, tapi nggak boleh sengaja ya, maka boleh diganti dengan sujud sahwi. Ini namanya, ini perbedaannya. Nah, ya, ini perbedaannya wajib dengan apa? Rukun. Nah, kenapa saya bilang boleh diganti dengan sujud sahwi? Karena Nabi pernah lupa. Jadi ternyata Pak, Nabi itu pernah lupa juga. Ya, lupa apa Nabi? Lupa jumlah rakaat. Tapi bukan lupa dalam pengkhabaran syariat. Bedakan lupa pengkhabaran syariat dengan lupa rakaat. Bisa bedakan, Pak? Nah, disebutkan dari Abdullah ibnu Buhainah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bihimul zuhur, yakni Nabi pernah salat zuhur bersama kami. Faqama fi raka'atain al-ulayain lam yajlis. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri setelah 2 rakaat pertama, beliau tidak duduk, langsung berdiri. Dan berdirinya sempurna. Orang kalau sempurna, Pak, tidak boleh turun lagi. Cukup dengan apa? Subhanallah. Paham sampai di sini? Jadi kalau umpamanya, siapa yang mau praktekkan? Yang tampan-tampan. Ada yang mau? Sedikit saja. Coba antum duduk dulu, duduk. Sujud dulu, sujud. Sujud, kemudian berdiri. Allahu Akbar. Subhanallah. Ah, ini enggak boleh duduk lagi. Makmum juga enggak boleh ngegas. Woi, subhanallah. Enggak boleh ngegas kecuali coba duduk, sujud lagi. Allahu Akbar, berdiri. Subhanallah. Begini, dia duduk kembali. Nah, makanya imam harus paham fikih, Pak. Ya, karena kalau dia berdiri sempurna, kemudian duduk kembali, berarti menambah gerakan dalam sholat. Dan ini bisa membatalkan sholat. Paham? Alhamdulillah. Cukup prakteknya, Pak? Cukup, akhir. Nah, Nabi lupa, Nabi berdiri sempurna, kemudian diucapkan Subhanallah. Itu pun dalam keadaan ragu-ragu jamaah. Kenapa? Nabi yang lakukan. Kenapa kira-kira Pak kalau Nabi lakukan? Bisa saja berubah syariat. Oh, mungkin berubah ini syariat ini, tapi nggak apa-apa diingatkan. Subhanallah. Ada yang ngegas? Tidak ada yang ngegas. Karena mereka tahu aturan semua, Pak. Ini bahaya kalau ada Tommy yang
tidak pernah belajar, paling ngegas juga. Ya. Nah, biasanya itu yang ngotot itu yang enggak paham, Pak. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut, sahabat pun ikut berdiri, faqaman nas ma'ahu. Maka di belakangnya ikut berdiri. Enggak boleh saya harus tahiyat, tasyahud. Orang yang tasyahud ini berarti membuat dirinya keluar dari jamaah. Karena dia memberontak namanya, Pak. Apa hukumnya memberontak? Enggak boleh, haram dalam Islam. Wajib dia ikuti imam. Nah, dalam perkara ini wajib dia ikuti imam dalam perkara ini. Kemudian hatta idza qada as-shalah wa intadhara an-nas taslimahu kabbara wa huwa jalis. Hingga saat selesai salat, ini saat-saat yang paling ditunggu, Pak. Orang-orang pun menunggu beliau salam. Ketika Nabi tasyahud akhir, orang-orang tunggu salam. Gimana ini? Salam atau bagaimana ini? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir dalam keadaan duduk. Bertakbir dalam keadaan duduk. Fasajada sajadataini qabla an tusallim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali sebelum salam. Tsumma sallam, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Bisa bedakan, Pak, sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam. Di sini Nabi lupa, berarti kurang. Kurang, betul tidak? Kurang. Kalau kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau lebih, sujud sahwinya setelah salam. Paham, bisa bedakan, Pak? Tadi Nabi kurang atau lebih, Pak? Kurang. Makanya Nabi sujudnya sebelum salam. Apa hukumnya sujud sahwi? Sujud sahwi tergantung. Kalau sebelum salam, maka dia wajib karena mengikuti imam. Tapi kalau sudah misalam, Pak, sudah misalam, maka makmum diberikan pilihan mau ikut atau tidak karena sudah misalam. Kewajiban kita mengikuti imam cuma dalam sholat, koridornya, bingkainya sholat. Selesai salam maka selesai sholat. Paham? Nah, kalau sudah pahamin yang depan, berarti yang di belakang juga paham. Begitu kaidahnya, Pak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa apabila seseorang meninggalkan tasyahud awal karena lupa, garis bawahi, Pak, maka hendaknya diganti dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini penghapus kesalahan wajib sholat. Nah, berarti dia bukan rukun. Dia adalah wajib. Kenapa orang bilang wajib ini, Pak? Karena berdasarkan hadis Abdullah ibni Buhaina yang tadi. Seandainya rukun, tentu Nabi batalkan sholatnya, Pak. Karena dia rukun. Nah, jadi tasyahud awal adalah wajib dan tidak sampai derajat rukun sholat. Nah, dan duduk iftirash ini bagi tasyahud awal. Ini kesepakatan para ulama. Kesepakatan berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi shalah iftarash. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam salat, beliau iftirash. Ini hadis yang umum. Aku melihat Nabi ketika tasyahud duduk iftirash.
Umum apa khusus ini, Pak? Ini namanya hadis umum. Duduk. Ya? Duduk salat. Beliau iftirash. Sampai di sini paham, Pak? Mana iftirash? Contoh lagi. Nah. Kaki kanan diangkat. Jadi kaki kanannya itu, Pak, rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna. Kaki kanannya itu ditegakkan, kemudian kaki kirinya itu diduduki. Diduduki. Cocok itu? Oh iya. Ya, beda tipis lah. Nah, ini yang disebutkan oleh para al-ulama. Dan tangannya Nabi di atas pahanya. Yakni Nabi memberikan isyarat dengan telunjuknya. Ada dua riwayat bagaimana bentuk tangannya. Kalau riwayat Muslim dari Ibnu Umar, itu Nabi menggenggam semuanya, Pak. Tabe, begini. Ya. Kalau riwayat Imam Nasa'i dari Wa'il ibn Hujr, itu Nabi seperti ini, Pak. Ya, seperti ini. Jadi dua riwayat. Tabe, tidak ada riwayat yang begini, Pak. Ya. Kalau ada, tolong kasih tahu saya. Kalau saya tidak ada dapat hadis riwayat yang begini. Lebih-lebih begini, Pak. Menggenggam lututnya. Kemudian gini, ini tidak ada riwayatnya, Pak. Kalau ada juga, tolong kasih tahu saya. Yang saya dapat cuma dua riwayat, begini dan begini. Ini riwayat Imam Muslim, ini riwayat Imam An-Nasa'i. Dua-duanya sahih. Nah, ini, Pak. Kemudian pandangan mata ketika tasyahud itu ke arah jari telunjuk, Pak. Bukan ke tempat sujud. Kenapa? Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Wa isyara bi asbu'ihi allati tali al-ibham ila al-qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Nabi bertasyahud dengan telunjuknya dan mengarahkan pandangannya ke telunjuknya. Jadi mata itu, Pak, ke telunjuk, bukan ke tempat sujud, apalagi ke telunjuknya orang. Ini yang masalah. Ya? Paham maksud saya, Pak? Dia tidak, bukan telunjuk. Nggak mana pekon nih? Jangan, Pak, jangan. Sabar, itu yang kemarin tanyakan. Kemudian, bagaimana hukum menggerakkan jari telunjuk? Pak, menggerakkan jari telunjuk yang saya dapati pendapat para ulama itu bukan begini, Pak. Tabe. Ini bukan gerak namanya ini. Ini namanya naik turun. Paham? Lebih sadis lagi kalau tak putar-putar. Ada mungkin ya. Mungkin ini orang-orang kalut, Pak. Tahu kalut? Gabut, pusing. Dia presentasikan di tangan, di jarinya ini. Gak ada riwayatnya begini, Pak. Ada juga yang menggambar la ilaha illallah, tabe. Saya belum dapat ini, Pak. Tidak ada ini riwayatnya. Kalau ada juga tolong kasih tahu saya. Yang ada riwayatnya, tabe, yang ada itu menggerakkan. Yang ada ya, bukan naik turun. Ya, bukan naik turun. Karena riwayatnya yuharrikuha. Sebenarnya hadisnya, Pak, satu ji. Tapi yang dipermasalahkan ada tambahan yuharrikuha. Yuharrikuha. Ini tambahan, Pak. Tambahannya ini yang disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan ini sahih,
Ada yang mengatakan ini dhaif. Kita bahas atau gimana, Pak? Sekarang kita aja baik. Sebagian kecil para ulama, mengatakan yuharrikuha dalam hadis, yakni tentang Nabi bersyahadat, ya, thumma rafa'a usbu'uhu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha, dan aku melihat beliau menggerakkan jari telunjuknya. Menggerakkan, ya, menggerakkan, bukan menaik turunkan, bukan naik turun. Ini naik turun namanya, ini menggerakkan. Apa alasannya? Kata imam ini, beliau berdoa. Jadi berdoa dengan isyarat at-tahiyyat wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Ini riwayat yang pertama. Yang kedua, mengatakan ini tambahan yang lemah. Tambahan yang lemah. Kenapa? Karena riwayat ini, tambahan yuharrikuha, ini tambahan yang tidak ada dalam hadis tersebut. Pertama, alasannya. Saya kasih sedikit tambahan supaya kita paham sedikit, Pak. Jadi yang meriwayatkan ini hadis tentang Nabi syahadat berisyarat dengan jari telunjuk itu namanya Asim ibni Kulaib. Asim ibni Kulaib itu punya murid itu 11, Pak. 10. Muridnya 10. Dan 10-10-nya ini, Pak, tidak ada yang meriwayatkan tambahan yuharrikuha. Paham? Disebutlah salah seorang murid, mengaku murid, Zaidah ibni Qudamah namanya. Siapa namanya? Zaidah ibni Qudamah. Beliau inilah yang meriwayatkan tambahan yuharrikuha. Pertanyaan, kenapa 10 orang murid cerdasnya ini ulama, Asim ibni Kulaib, tidak meriwayatkan, Pak? Padahal yuharrikuha sesuatu yang bisa mengundang perhatian. Betul tidak, Pak? Digerakkan. Kalau memang ini riwayat yang kuat dan memang diriwayatkan dari seorang ulama yang bernama Asim, pasti 10 murid cerdasnya ini juga meriwayatkan. Itu pertanyaannya, itu logikanya. Betul tidak, Pak? Makanya tambahan dari Zaidah ibni Qudamah itu disebut syadz, sesuatu yang asing dan tidak kuat, alias lemah. Jadi tambahan digerakkan itu lemah. Apa alasannya? Ini yang tadi. Nah, bahkan Imam Ibnu Khuzaimah, ini ulama ahli hadis, dalam kitab beliau Sahih Ibnu Khuzaimah mengatakan laisa fi syai'in min al-akhbar yuharrikuha illa fi hadzal khabar Zaidah Zaidah yang tadi, yakni Ibni Qudamah. Dan beliau mengatakan lafaz Nabi menggerakkan jarinya tidak terdapat dalam riwayat manapun kecuali dari orang ini, Zaidah ibni Qudamah. Oleh karena itu, kalau saya ditanya digerakkan atau tidak, maka saya mengatakan lebih kuat pendapat tidak menggerakkan jari telunjuk. Kenapa? Karena tambahan digerakkan itu tambahan yang lemah. Dalilnya lemah. Kenapa? Karena periwayat yang tadi, Zaidah ibni Qudamah yang meriwayatkan, sedangkan 10 murid senior beliau itu tidak ada yang meriwayatkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan tidak ada riwayat yang mengatakan yuharrikuha, digerakkan, kecuali dari orang ini. Siapa? Zaidah ibni Qudamah. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau, ya. Beliau seorang ulama juga. Tapi dalam perkara agama
itu harus orang adil. Ya, siapapun orangnya, kalau salah kita katakan salah. Siapapun orangnya, kalau benar kita katakan benar, tanpa melihat dia ulama besar atau ulama kecil. Paham sampai di sini, Pak? Bahkan ustadz saya, guru saya, itu saya selisihi, Pak. Saya berselisih dengan guru saya. Guru saya menggerak-gerakkan, saya tidak. Nah, di sini lihat keilmiahan. Tidak lantas guru saya mengatakan, sekarang saya putuskan hubungan dengan kau. Tidak, nggak boleh begitu. Karena ini keilmiahan. Ilmiah, saling bertukar dalam perkara keilmiahan agama. Paham sampai di sini, Pak? Dan pendapat yang lebih kuat menurut yang saya dapatkan dan beberapa guru-guru kami juga, tambahan digerak-gerakkan itu tidak ada dalam riwayat yang disebutkan dari Wa'il ibn Hujr. Dia ada tambahannya, tapi tambahannya itu lemah. Siapa bilang? Ibnu Khuzaimah dan para ulama-ulama yang lain.